saya kepingin anak-anak saya, baik Alan maupun Vina, menjadi orang yang rendah hati gitu. Tidak seperti saya juga belajar mau rendah hati, karena menjadi rendah hati itu tidak gampang. Tetapi mari kita lihat apa namanya itu, mulai blend ya Pak, maaf. Apa manfaatnya kalau kita ini rendah hati? Itu ada ganjarannya tuh. Saya buka di Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Orang yang rendah hati itu dapat hadiah dari Tuhan. Jadi kalau papi mami ngasih hadiah itu tidak seberapa, tapi kalau Tuhan yang ngasih hadiah itu kekal gitu loh. Hadiahnya adalah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Hari ini anak saya juga ulang tahun, si Moniko ini. Dia minta tas apa tuh? Bek mami ini tidak dikasih, angel mami ini. Saya tak kasih, tapi coba kayak apa? Aku bilang beli bekas aja lah, nyari cicik sih kan temannya banyak. Ya, akhirnya saya juga tidak mau kasih full, separuh kamu cari sendiri, karena kan dia dapat gaji dari kantor bantu. Saya juga tidak mau jadi dia anak gampang. Biar kamu harus belajar, apalagi kamu tidak pernah ngerasain susah. Kamu kira papimu gampang nyari uang, nyari uang aja kecil-kecil tanya mami, kalau pas dari Selasa juga pontang-panting cari uang. Tapi hari ini kita semua diajari, saya juga bersyukur, walaupun saya ditunjuk, saya pikir saya ambil positifnya. Saya dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan, dan gini saya juga seharian tidak merenungkan firman gitu ya. Dan saya percaya kita ini kaum bapak-bapak, kalau hidup kita ini benar di depan Tuhan dan kita menghormati pasangan kita, kata Bible itu kan doa kita tidak terhalang gitu ya. Nah, kita harus percaya. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu sekalian belajar lebih lanjut lagi. Bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati, ya toh? Bagaimana tuh ciri-ciri rendah hati itu kan tidak gampang tuh. Seringkali kita kalau kita pergi tempat makan itu apa tuh mbak atau pelayan itu kadang-kadang kayak galak loh. Padahal sing duwe mungkin baik orangnya. Jadi rendah hati itu bukan soal urusan kaya miskin, tapi sikap hati loh. Sikap hati bagaimana kita ini menganggap orang lain itu apakah sederajat dengan kita atau tidak, ya itu adalah sikap hati kita. Ya, saya mau ajak buka di Lukas pasal 18 ya, ayat 9 sampai 14 lah, tolong bantu baca malam itu Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi ini perikop ini ngajari kita ya. Nah, orang Farisi itu kan mungkin tingkat rohnya lebih tinggi ya. Di sini dikatakan puasa seminggu 2 kali, tiap hari mungkin dengar ke YouTube firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata satu lagi, seorang pemungut cukai yang berdosa, dia istilahnya mendelok, tidak berani dikluk, istilahnya orang Jawa dikluk, Tuhan aku ini siapa gitu loh. Yang terakhir yang ditinggikan tuh malah ya si pemungut cukai. Jadi kita belajar bagaimana menjadi orang rendah hati itu
kalau kita menjadi orang rendah hati itu pasti harus menganggap orang itu ya jangan istilahnya orang tenggelam bambu orang. Nah, kita harusnya menganggap setara ya, sejajar gitu ya. Mungkin kita bisa sebagai manusia bisa memandang lumrah lah, nah, orang dagang apalagi kayak saya itu lumrah. Dulu saya ini apa di Bandung kerja voucher itu butuh duit tunai itu bayar dulu dikasih ya, tapi puji Tuhan ada orang tuh baik bisa Pak Haji bukan orang Kristen bukan bisa ngutangi saya loh. Saya disuruh ke Jogja ajak istri saya, tapi sekarang tuh dia susah dia tuh susah sekarang karena hidupnya ya nggak bener gitu loh. Dia tuh padahal gaji tapi ya ini banyak itu. Saya pernah juga pergi jalan-jalan ke Hongkong, saya ngejak istri diseneni. Lho kok ngejakin aku ki piye? Ya aku nek orang jenenge aku ra entuk izin aku bilang tuh. Padahal jadi kadang-kadang tuh saya juga sedih juga. Kayaknya saya ini jadi suami takut istri padahal sebenarnya saya enggak takut loh. Tapi kalau saya enggak bawa istri nanti saya jatuh ke situ. Karena sampai sana itu dia bawa istri saya terus gede. Wes bacaan dhewe-dhewe saya pikir ya udahlah wis. Terakhir dia itu hidupnya itu susah main utang sama saya. Utangnya nggak sedikit itu, utangnya banyak. Aku udah ngitung, kita tak utangi pasti tak bayar ini. Susah mesti bayarnya kok lama. Ya aku tak alas sih, aku untungnya sedikit, tapi belum lagi mana, tapi yang kesel kan nggak mau. Ya sudah itulah. Jadi hari ini kita harus belajar rendah hati. Kalau orang rendah hati itu walaupun susah, tapi Tuhan akan mampukan. Roh Kudus yang akan memampukan kita rendah hati supaya kita, ya itu tadi tujuan hidup kita ini kan kepengennya nggak ada orang yang susah dunia. Saya aja nggak mau susah, saya juga nggak mau anak-anaknya susah. Saya juga tiap hari berdoa, Tuhan kalau jodoh anak saya yang baik minimal ya sama dengan saya bisa ngimbangi, jadi kan lumrah gitu. Kalau kita hidup nggak punya uang ya kasihan Pak, ya Bapak juga jemaat yang susah ya banyak gitu. Tapi kan Tuhan tuh memberikan itu suka-suka Tuhan gitu loh. Makanya kita harus jadi orang yang rendah hati. Itu yang pertama ya, jangan menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Yang kedua, bagaimana ciri sebagai orang yang rendah hati gitu ya. Rendah hati itu ini rendah hati saya ajak dibaca di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, amin. Amin. Jadi intinya kalau orang rendah hati itu siap dikritik, siap dikasih masukan. Memang jujur di tangan orang kerja kan ada masukan yang membuat kita menjadi lebih kuat, atau juga memang politik tertentu yang membuat dagang supaya kita tuh bisa dilemahkan gitu ya. Memang saya juga percaya kadang-kadang si Mime juga hati-hati, tapi kan benar juga karena tidak semua orang dagang kan anak Tuhan semua, macam-macam gitu ya, macam-macam. Jadi kita harus hati-hati. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengajari kita hendaklah kita cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Jadi intinya ya kalau ada orang komplain apa ya semua oke belajar. Ini terutama kaum bapak-bapak, kita harus banyak dengar katanya menurut kayak saya pernah ikut Pria Sejati apa itu, maaf ibu-ibu kan berbicara lebih banyak, bapak-bapak berbicara lebih sedikit. Jadi kalau pulang kerja kalau ya sebenarnya kadang-kadang kalau ya piye lah gitu ya Pak Lukas, nanti Pak Lukas yang menyempurnakan aja, saya jadi agak sedikit lengkoin. Ini kita harus jadi pendengar yang baik lah, mendengarkan istri kita, mendengarkan bawahan kita, rekan-rekan kita yang bisa membangun dari keluarga, membangun untuk kemajuan perusahaan kita, ke perusahaan atau juga untuk rumah tangga kita. Saya habis minggu lalu itu di sebelah saya tuh tetangga saya tuh komplain ruko di Udapasta. Pegawai saya telepon saya ngajar ke kantor. Ini sebelah komplain asbesnya bocor. Dan terus kok komplain ke aku?
Dia katanya yang rusaknya kita loh, rusaknya apa? Tukang AC ini saya injak asbes gitu, jadi akhirnya pecah. Saya cetak aku susah ganti, tapi tak pikir-pikir lagi lah. Jadi tombol dua buat apa? Uang nggak seberapa, misalnya ganti lah. Ya kita harus belajar sabar. Tak pikir kadang-kadang barang sepele bikin damai sejahtera hilang. Kalau udah jengkel-jengkel gitu, maka kerja jadi tidak enak. Aku kadang-kadang ya juga jengkel juga, ngesing juga nih wong. Tak foto ke tukang AC itu, pokoknya tidak ini pak. Orang yang tidak dulu-dulu kan percaya dulu-dulu. Ya mungkin tak pikir ya udahlah, mungkin dia sepi bengkelnya mau ya sudahlah harus sing itu tak berpikir ya. Jadi emang tidak gampang jadi anak Tuhan. Ditentukan oleh kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kadang-kadang tidak bisa kita kuasai ya. Pengennya marah dulu gitu ya. Tapi kalau kita ini bangun pagi, saya sudah selalu dengar nasihat Pak Ferry ini dengar ke Pak Philip Mantova sebelum kakinya menginjak tanah, roh berdoa menyembah Tuhan supaya Roh Kudus jangan tinggalkan kita. Jujur memang kita kalau menghadapi kehidupan tuh kalau tanpa bimbingan Tuhan takut gitu ya. Apalagi saya yang tidak punya duitnya pas-pasan gini, kalau kerja pas-pasan gitu loh ya. Kalau macet sebentar wes, aku tidak tahu. Nanti kalau istri saya bilang besok kan bayar loh, kok jatuh kok aku gitu loh ya. Kok Tuhan ngono aku tidak ngerti, aku dompetku sini berapa aku tidak tahu. Makanya memang secepat demi ini kita bersyukur masih ada komsel ya Pak, doa pagi. Cuman kalau doa pagi komsel saya jujur Pak, daging saya lemah, dengarnya kadang-kadang sampai turun dan aku kamu ngomong iya dulu. Kalau enggak doa pagi tenang tuh enggak marah ya Pak Ferry ya. Harusnya doa pagi dibuka tuh saya pasti datang aku. Bagian buka pintu ya juga mau wis tak pikir. Kalau di rumah tuh kadang-kadang lihat aku dia turu lah, aku sih akhirnya ikut keturun, saya bilang ikut keturun. Daging itu kan lemah, saya jujur aja gitu. Waduh, tahu-tahu ya, gitu ya. Kadang-kadang bakery tidak bunyi, ya kadang-kadang ngalah nanya, tapi linknya apa? Waduh, aku ya keturun ini. Tapi kalau kita doa pagi itu memang kita jujur online sama onsite tuh, kalau buat saya tuh, saya kalau online tuh sih kurang marem gitu loh. Kalau enggak ketemu itu yang kedua ya. Yang ketiga terakhir aja karena saya sudah yang ketiga, tolong bukain Filipi pasal 2 ayat yang ketiga ya. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi ciri-ciri orang rendah hati yang ketiga adalah ya saling menghormati ya, mau satu unity, mau bersama. Mungkin dalam organisasi tidak bisa kita berdiri sendiri, pelayanan juga alam penyanyi sama pemain musik kalau tidak konek kan bisa ribut sendiri. Nah ini semua perlu kerendahan hati, saling istilahnya ngalah. Suami istri kalau lagi ribut harus saling ngalah ya. Kalau nyonya saya lagi saya tak, aku ya tak garke tinggal turu aja sangat langit itu. Itu paling-paling kan gitu ya. Saling menyadari kalau enggak itu ya ribut itu ya. Saya kalau kadang mau pengen beli barang mah giliran mau tuku barang ada kita nyapu mepos. Surah orang daripada diperpanjang repot panjang lebar. Terus kita harus saling menghormati gitu ya. Jadi nanti tinggal dijelasin gitu butuh itu ini gitu loh ya. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang malam ini saya sharing supaya kita menjadi orang yang rendah hati ya. Rendah hati supaya ganjaran Tuhan terhadap kita semua, khususnya buat yang berulang tahun Alam dan Thea, Tuhan memberikan ganjaran. Kalau kamu rendah hati itu maka kekayaan, kehormatan dan kehidupan yang akan mengikuti sepanjang hidupmu ya. Saya juga senang Alan ini tidak foya-foya kayak yang lain gitu ya, anaknya baik gitu ya. Jadi harus saya juga kalau ngundang anak saya cari orang yang takut akan Tuhan loh. Kalau enggak repot dunia kayak gini ya, dunia kayak begini. Selama kita rendah hati, Tuhan pasti akan menyertai kita dalam kehidupan apapun sulitnya hidup itu. Tuhan pasti akan menyertai.
dalam hidup kita.